Hai, apa kabar? Kembali lagi di Kick Out. Pangeran Diponegoro. Semua rakyat Indonesia tahu siapa Pangeran Diponegoro, salah satu pahlawan nasional yang dinobatkan oleh pemerintah Indonesia itu sendiri. Tapi, pernahkah kita mengkilas balik perjalanan daripada Pangeran Diponegoro itu sendiri? Saat ini saya sedang di Goa Selarong, goa yang menjadi markas atau base tempur daripada perang Diponegoro itu sendiri. Ikuti terus perjalanan Kick Out.
Gua Selarong ini terdiri dari dua gua atau dua bagian, Gua Kakung dan juga Gua Putri. Ini mengisyaratkan bahwasannya para pengikut Pangeran Diponegoro yang berkumpul di gua ini dipisah menjadi putra dan putri. Gua ini pun berkontur yang sangat terjal, berbukit-bukit dan sangat curam, mengakibatkan pasukan Belanda sangat sulit untuk menembus pertahanan Pangeran Diponegoro di Gua Selarong ini. Di samping banyaknya mata-mata dan juga para pasukan Pangeran Diponegoro yang berjaga di sekeliling sini. Perang Jawa adalah perang yang berkobar di seantero pesisir utara yang pernah kita bahas sebelumnya di Kickout. Tapi perang Diponegoro yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro adalah perang yang berbalut agama, atau Pangeran Diponegoro biasa menyebutnya dengan perang Sabil. Perang melawan para pasukan kompeni atau Belanda yang bisa disebut kafir. Dengan berbalut perang inilah, dengan berbalut ideologi agama inilah, Pangeran Diponegoro banyak mempunyai pengikut untuk bisa ikut berperang di dalamnya, mengobarkan peperangan di sepanjang Kedu dan juga Pacitan. Peperangan yang didukung oleh seorang kiai yang terkenal di Jawa Tengah pada waktu itu, yaitu Kiai Maja atau Kiai Mojo, hampir saja membuat pasukan VOC atau kompeni bangkrut karena tidak murah untuk membiayai peperangan yang sangat panjang. Pangeran Diponegoro membuat taktik gerilya yang tidak berhadapan langsung dengan kompeni, tapi hanya menyerang kecil-kecilan tapi rutin. Itulah taktik yang digunakan oleh para pasukan Diponegoro untuk menghadapi kompeni yang pada waktu itu sangat modern dan juga sangat terlatih senjata dan tentaranya. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, siapakah Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro adalah putra dari Hamengkubuwono III. Putra Hamengkubuwono III dari Selir dan bukan dari Permaisuri. Pada saat kecil, nama dari Pangeran Diponegoro itu sendiri adalah Raden Ontowiryo. Pangeran Diponegoro pernah ditahbiskan oleh Hamengkubuwono III untuk menjadi sultan selanjutnya. Tapi ia enggan dan lebih memilih untuk memperdalam ilmu agama di fikih dan juga lainnya. Begitu juga berbaur dengan masyarakat kebanyakan pada umumnya. Pangeran Diponegoro adalah seorang pribadi yang sangat cerdas. Ia menolak menjadi raja, bahkan ketika ia ditasbihkan oleh Hamengkubuwono III ayahnya sendiri untuk menjadi raja saat itu. Tapi ia menolaknya. Kenapa? Karena pada saat itu ia beralasan bahwasannya ibunya bukanlah seorang permaisuri. Jadi ada beberapa adagium yang mengatakan bahwasannya pada waktu itu Pangeran Diponegoro memberontak karena ia tidak menjadi raja. Saya kira itu sangat tidak tepat sekali. Karena berdasarkan literatur yang bisa kita baca, Pangeran Diponegoro sendiri menolak. Kenapa Pangeran Diponegoro sampai melakukan pemberontakan kepada keraton dan residen Belanda? Kita akan terus ikuti Kickout.
Pangeran Diponegoro lebih memilih mendalami ilmu keagamaan daripada politik di keraton. Ini ditandai dengan tempat tinggalnya yang tidak bersedia untuk tinggal di keraton itu sendiri. Ia lebih memilih untuk tinggal di Tegalrejo yang dekat dengan buyutnya, yaitu istri dari Hamengkubuwono I. Dari neneknya ia ditempa menjadi seseorang yang cinta akan tanah airnya dan juga cinta akan rakyatnya sendiri. Ia melihat bagaimana ketidakadilan yang diterapkan oleh para Presiden Belanda kepada rakyatnya, dan disitulah muncul benih-benih permusuhannya dengan para Belanda dan juga pihak keraton. Puncak daripada kekesalannya kepada Belanda dan juga pihak keraton adalah dicabutnya patok-patok tanah keluarga Pangeran Diponegoro. Itu adalah trigger, itu adalah sumbu untuk memulai peperangan yang sangat merugikan Belanda pada saat itu.